Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari dengan NIM 2102111010009, kelas A 01 Prodi Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau konsep dari pembuatan rumah sederhana, di mana perencanaan ini adalah perencanaan sebuah rumah tinggal yang indah, aman, dan nyaman. Kemudian pembahasan yang akan saya bahas itu ada 9. Yang pertama ada informasi tapak, yang kedua analisis matahari dan angin, kemudian analisis utilitas, analisis aroma dan kebisingan, analisis kebutuhan ruang, bubble diagram, rencana denah, rencana tampak, dan rencana potongan. Baiklah, yang pertama adalah informasi tapak. Jadi ini adalah gambar informasi tapak saya, di mana di sini terdapat sebuah gambar lokasi tapak kami. Jadi tapak kami berada di sini, garis yang ditandai oleh silang warna merah. Kemudian ini adalah gambar tapak kami yang terletak di BTN JN Talasa, Blok D01, Desa JN Talasa, Kecamatan Pelangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana lebar jalan area tapak, yaitu jalan ini itu lebarnya 3 meter. Kemudian jalan utama, yaitu Jalan Bumi JN Talasa Permai, itu memiliki lebar 6 meter, di mana lajur dan jalur jalan yang ada di sini itu 2 meter. 2 jalur dan 2 lajur. Kemudian pada tapak ini tidak terdapat jalan setapak maupun trotoar dan memiliki kontur tanah yang cenderung datar. Adapun ukuran tapak kami yaitu dengan panjang 12 meter dan lebar 8 meter dengan luasan 96 meter persegi dengan KDB 60%. KDB 60% dari luas lahan 96 meter persegi sehingga menghasilkan 57,6 meter persegi dengan RTH atau ruang terbuka hijau 10% dari 96 meter persegi. Kemudian selanjutnya adalah analisis matahari dan angin. Analisis matahari dan angin. Jadi matahari itu terbit di belakang tapak dan terbenam di depan tapak. Lokasi site ini menghadap ke barat. Area depannya itu akan mendapat sinar matahari sore sehingga akan terasa sangat panas. Kemudian area tengah tapak akan mendapat sinar matahari siang sehingga cukup panas. Adapun tujuannya yaitu mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pencahayaan alami pada bangunan serta mendapatkan hunian yang nyaman. Di sini kami mempunyai 2 alternatif, yaitu alternatif pertama memperbanyak bukaan pada tapak, alternatif kedua yaitu pengefektifan bukaan pada bagian timur dan bagian barat bangunan. Potensinya adalah untuk meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan. Kemudian dari 2 alternatif ini, kami mendapatkan output, yaitu berdasarkan tujuan dan alternatif yang ada, maka alternatifnya adalah pengefektifan bukaan pada bagian timur dan barat bangunan, sehingga dapat meminimalisir penggunaan listrik pada bangunan. Kemudian yang kedua adalah analisis angin. Di pagi hari dan sore hari, arah mata angin berasal dari barat ke timur. Kemudian pada siang hari, arah mata angin berasal dari arah utara ke selatan. Kemudian di sini kami mempunyai 2 alternatif, yaitu alternatif pertama, pengefektifan penggunaan pendingin alami dengan cross ventilation, penggunaan fresh ventilation pada tapak. Kemudian alternatif yang kedua memperbanyak ventilasi. Kemudian potensinya yaitu meminimalisir penggunaan pendinginan buatan atau AC. Kemudian dari 2 alternatif
kami memperoleh output, yaitu berdasarkan tujuan dan alternatif yang ada, maka pengefektifan penggunaan pendinginan alami dengan cross ventilation sehingga dapat meminimalisir penggunaan AC pada bangunan. Jadi, alternatif yang digunakan yaitu menggunakan cross ventilation. Kemudian selanjutnya adalah analisis utilitas. Analisis utilitas yang pertama itu air bersih dan air kotor. Jadi, jalur distribusi air bersih itu adalah jaringan air bersih untuk memasukkan air bersih pada bangunan, di mana di sini kami menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM. Terdapat dua alternatif, yaitu alternatif pertama, air bersih, pompa air, tandon air, kemudian dialirkan ke seluruh bangunan. Kemudian alternatif yang kedua, air bersih, pompa air, kemudian dialirkan pada bangunan. Dari kedua alternatif ini, dapat diambil kesimpulan menggunakan alternatif 1, yaitu air bersih lalu dipompa, kemudian dimasukkan ke dalam tandon air, lalu dialirkan ke seluruh bangunan. Kemudian jalur distribusi air kotor. Jaringan air kotor untuk menyalurkan air bekas pakai dari aktivitas dalam bangunan ke luar bangunan. Adapun saluran air kotor yang rencananya akan kami gunakan yaitu dari bak kontrol, kemudian resapan, kemudian ke riol kota. Kemudian saluran air kotor dari kloset yaitu dari bak kontrol, septic tank, resapan, kemudian ke riol kota. Kemudian dari gambar ini dapat kita lihat bahwa di sini ada garis putus-putus berwarna biru. Itu adalah simbol air bersih, kemudian garis putus-putus berwarna merah itu adalah jalur atau simbol air kotor. Kemudian aliran listrik dan tempat pembuangan sampah. Jalur distribusi listrik adalah jaringan listrik untuk memasukkan listrik pada bangunan yang berasal dari tiang listrik bangunan yang berada di sekitar tapak. Jadi dari gambar ini dapat kita lihat di sini terdapat tiang listrik yang berwarna merah, bulatan berwarna merah. Kemudian aliran listrik yaitu berasal dari trafo, tiang listrik, kabel, kemudian dialirkan ke dalam bangunan. Kemudian pembuangan sampah. Jadi sampah kering maupun sampah basah yang berasal dari tapak atau bangunan nantinya itu dapat dibuang di tempat sampah yang berwarna hitam ini, di mana sampah di sini akan diambil oleh petugas kebersihan lalu dialirkan ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, di sini ini ada keterangan warna hitam itu adalah bak sampah, garis putus-putus berwarna merah itu kabel listrik, dan bulatan berwarna merah itu adalah simbol tiang listrik. Kemudian selanjutnya analisis aroma dan kebisingan. Yang pertama adalah analisis aroma. Jadi pada tapak itu terdapat saluran got yang tidak tertutup di depan dan di samping tapak. Tujuannya yaitu meminimalisirkan potensi aroma bau dari got dan bak sampah di sekitar tapak. Alternatifnya yaitu menanam pohon atau menanam bunga agar dapat meminimalisir potensi bau yang ada di sekitar tapak. Kemudian alternatif yang kami gunakan yaitu menanam bunga melati di bagian depan dan samping tapak. Bunga melati adalah bunga yang harum sehingga dapat meminimalisir bau yang ada, yaitu bau yang berasal dari got. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa potensi bau pertama itu berasal dari bak sampah yang ada di depan tapak dan drainase atau got yang berada di depan dan samping tapak. Kemudian analisis kebisingan. Kebisingan daerah tapak itu berasal dari warga sekitar tapak, rumah-rumah warga di sekitar tapak, kemudian jalan raya, dan beberapa kendaraan yang lewat. Tujuannya yaitu meminimalisirkan kebisingan di sekitar tapak. Kemudian di sini kami memperoleh dua alternatif, yaitu alternatif pertama, pengefektifan penggunaan bukaan untuk meminimalisirkan kebisingan sekitar tapak. Kemudian alternatif yang kedua, pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur
pada bagian timur tapak karena kebisingan tingkat tinggi berada pada area tersebut. Kemudian berdasarkan dua alternatif yang kami pilih yaitu pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak untuk meminimalisirkan kebisingan dari jalan raya. Jadi di sini kita dapat mengefektifkan bukaan karena kebisingan tertinggi berasal dari jalan raya, jalan utama. Kemudian kebisingan terendah itu berasal dari sini, rumah-rumah warga. Kemudian selanjutnya analisis kebutuhan ruang. Jadi ini adalah analisis kebutuhan ruang. Yang pertama itu adalah ayah. Adapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh ayah yaitu karyawan swasta, dia adalah seorang karyawan swasta. Kemudian tidur, mandi, makan. Kemudian kebutuhan ruangnya yaitu kerja, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang makan. Kemudian ibu itu adalah seorang karyawan swasta. Aktivitasnya yaitu tidur, mandi, memasak, makan, dan menerima tamu. Kemudian kebutuhan ruang yang dibutuhkan yaitu ruang kerja, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang tamu. Kemudian anak satu yaitu karyawan swasta, tidur, mandi, makan, membutuhkan ruang kerja, kamar tidur, kamar mandi, ruang makan. Kemudian anak kedua itu mahasiswa, tidur, mandi, makan, bersantai, membutuhkan ruang belajar, kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, dan ruang keluarga. Kemudian bubble diagram. Jadi ini adalah bubble diagram atau hubungan-hubungan ruang yang kami rencanakan. Itu dimulai dari teras ke ruang tamu. Dari ruang tamu itu bisa ke kamar utama dan ruang keluarga. Kemudian dari ruang keluarga ke kamar anak. Dari ruang keluarga bisa menjangkau dapur, dapur bisa ke WC, bisa ke kamar anak. Kemudian rencana denah. Jadi ini adalah denah yang saya rencanakan dengan ukuran 6x9, teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, WC, kamar anak. Di sini ada kamar utama. Dalam kamar utama itu saya membuat WC. Kemudian selanjutnya rencana tampak. Jadi ini adalah rencana tampak, yaitu tampak depan. Ini adalah tampak kiri. Kemudian rencana potongan. Jadi ini adalah potongan. Di sini saya menggunakan rangka atap baja ringan sebagai rangka untuk atap nantinya. Ini juga adalah gambar potongan. Kemudian ini adalah time schedule pengerjaan tugas spa saya. Yang pertama pada minggu pertama, pada pertemuan di pertama dan kedua bulan Maret itu menentukan lokasi tapak dan membuat gambar informasi tapak. Kemudian membuat analisis matahari angin, aroma, kebisingan, utilitas, dan kebutuhan ruang. Kemudian 3, 4, 5 pada minggu ketiga, keempat, dan kelima itu membuat bubble diagram. Kemudian 6, 7, 8 itu membuat konsep denah dan membuat gambar rencana denah. Kemudian 9, 10, 11, 12 itu membuat gambar tampak. Kemudian yang terakhir 12, 13, 14, 15 itu membuat gambar potongan. Ini adalah kartu asistensi saya. Kemudian sekian dari saya. Itulah tadi beberapa konsep-konsep perencanaan rumah sederhana mata kuliah studi perencanaan arsitektur. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.